Alhamdulillah tertangkap. Inilah detik-detik penangkapan Muhammad Yusuf alias Ucup, pelaku pembunuhan terhadap seorang nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat kemarin. Pelaku diamankan kurang dari 12 jam usai kejadian di lokasi persembunyiannya, kawasan Pluit, Penjaringan. Diketahui, usai melakukan penusukan, pelaku sempat melarikan diri ke sebuah kapal yang tengah bersandar dan menceburkan diri ke laut. Dalam pelariannya, pelaku juga sempat membuang pakaian dan sebilah badik yang digunakan untuk menikam korban. Pria berusia 32 tahun itu akhirnya ditangkap saat menunggu kendaraan umum menuju stasiun dengan rencana melarikan diri ke Karawang, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Saat diminta menunjukkan barang bukti, pelaku sempat mencoba kabur hingga akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. Kepada wartawan Sabtu petang, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan AKP I Gusti Ngurah Putu Krisna Narayana mengungkapkan bahwa motif pelaku adalah persoalan asmara. Pelaku kesal karena mantan kekasihnya diketahui menjalin hubungan dengan korban. Kekesalan itu sudah dipendam sejak lama. Pelaku yang merupakan residivis dan baru bebas dari penjara pada 2023 akhirnya meluapkan emosinya. Usai terlibat cekcok mulut dengan korban di Jumat dini hari, pelaku mengambil badik dari kapalnya dan kembali menemui korban untuk melakukan penusukan. Jadi sudah kita amankan ya rekan-rekan ya, pelaku ini atas inisial namanya MY, umur sekitar 32 tahun, laki-laki, sudah kita amankan kemarin, dalam arti sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Jadi jika kita lihat kasus ini sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, kejadian sekitar pukul 4.45 pagi, kemudian kita berhasil amankan jam 15.30, ini kurang dari 12 jam kita sudah berhasil amankan. Tentunya ini bantuan dari seluruh rekan-rekan kami di Opsnal Satreskrim dan Unit Reskrim Polsek Sunda Kelapa ya. Pada saat kita lakukan penangkapan di situ memang ada kekhawatiran kami terkait dengan pelaku ini memiliki histori residivis ya, di mana di tahun 2020 pelaku ini juga sempat masuk penjara terkait dengan kasus kepemilikan senjata tajam. Kemudian di 2022 juga sempat masuk penjara lagi terkait dengan kasus pengeroyokan. Terlebih lagi kekhawatiran kami, dia masih menyimpan yang namanya sajam ataupun badik yang dipakai untuk menusuk korbannya. Nah, oleh karena itu pelaku kita amankan dengan kehati-hatian. Hanya saja memang dengan sifat pelaku ini memang berkali-kali ya di situ saat dilakukan proses pencarian pengamanan memang sempat ada pemberontakan. Saat itu kita langsung amankan, kemudian kita suruh cari di mana lokasi dia menyimpan barang bukti berupa badik atau sajam tersebut. Nah, di situ kemudian si pelaku ini kemudian mencoba untuk mengambil kesempatan di tengah proses itu sehingga dilakukan upaya sebagaimana Perpol 1 2009 terkait dengan tahapan penggunaan kekuatan pada Polri, kita sehingga lakukan tindakan tegas terukur ya. Oke. Setelah kita dalami memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Kemudian pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal mengambil tas yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya, sehingga seperti sama kita ketahui korban tersungkur dan jatuh. Karena ini persangkaan pasal yang kita kenakan adalah pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan, dan 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematiannya. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Akibat perbuatannya, korban bernama Arifin, 38 tahun, tewas dengan luka tusuk di bagian leher. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.